dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, lewat waktu ini ya berangkat. Bahkan itu saya tuh tadi ya baca komentar, biasanya nggak pernah saya baca. Oh no, haters ngomong, kamu nih apa kamu nggak takut mati nanti masuk neraka kamu? Beraninya mengkritik ini gitu kan, nggak usah saya sebut ininya ya. Lalu saya komen, ngapain takut mati? Mati itu udah pasti bro, dia bilang. Pasti. Kamu tahu nggak itu pohon kelapa, buahnya tuh ada yang jatuh ketika dia masih beluluk, ada yang masih degan, ada yang sudah kering, itu buah nggak jatuh bro. Tapi mati itu pasti. Ngapain saya takut mati? Wah, oh tambah rame orang-orang kayak gitu kan, masa gimana ya, susah untuk diberi kesadaran gitu. Di banyak orang yang takut mati sampai sekarang itu banyak banget. Padahal kita perlu sadari bahwa itu adalah ketentuan Tuhan. Allah sudah pasti. Heran mungkin mereka ketika saya bilang, saya itu bisa jadi ketika ngomong ini mati sewaktu-waktu. Saya nggak takut saya. Mantap. Mati kok mati. Kadang-kadang saya juga heran, kenapa takut mati? Mati cuma jasadnya. Di sisi lain itu kan kita abadi. Yang mati itu hanya rumah kita. Nah itu yang disebut dari tanah. Rasanya dari tanah kembali ke tanah. Tapi hakikatnya kita kan ada zat di situ yang tidak pernah mati. Dia akan kembali, bukan mati dia. Kembali. Tidak mati. Dalam itu nanti. Kalau ada orang yang nggak paham itu harusnya datang ke kita untuk tabayun. Ini seperti apa? Gak cukup di YouTube. Seandainya saya kadang berpikir, tentu itu susah ya. Tapi saya berpikir seandainya semua orang di dunia ini nggak takut mati, itu nggak akan ada orang yang bisa dibohongin. Ditakut-takut ke surga dan neraka. Itu memang itu doktrin. Kita hanya berjalan sesuai dengan tanduran dewi-dewi, sesuai dengan amal perbuatan kita. Ning donya sing sombong, enek sing mulya. Langkung ning kono ya enek sing sara, enek sing mulya. Sing sara iku neraka, sing mulya swarga. Tapi itu bukan tak terbatas. Tapi saya pernah diskusi sama orang, Gus. Menarik sekali. Kalau yang kita bawa adalah kesadaran, jika kamu membuat kesadaran itu bahwa sebenarnya surga dan neraka itu kamu anggap semuanya surga, maka neraka itu enggak ada. Tapi kalau kamu membawa kesadaran bahwa surga dan neraka kamu anggap itu sebuah tempat yang itu berbeda, maka itulah kesadaran yang akan tercipta. Sekarang terserah kamu. Kamu mau pulang dengan menganggap sebenarnya tidak ada neraka, yang ada saja surga,
Atau kamu menciptakan tempat baru yang namanya neraka, lalu kamu juga mengatakan itu surga, ada yang berbeda, itu akan tercipta, ya, ya. Itu yang akan kamu bawa. Apalagi kalau kamu merasa sekarang kesadaranmu, kamu orang yang paling susah, penuh dengan dosa, kamu nanti sadari akan masuk neraka, maka kamu benar-benar nanti masuk neraka dalam kesadaran. Itu gimana itu? Itu kan, ya kalau kita bicara sadar Allah, itu yang hanya membedakan antara yang sadar Allah dengan yang sadar Allah. Kalau orang itu sadar terhadap Tuhannya, kesadaran itu kan nggak mungkin menciptakan neraka, karena dampak dari sadar Allah jiwa tenang, itu pasti. Nah, dari jiwa tenang itu tidak akan pernah menciptakan penderitaan, maka di situ konsep neraka nggak ada. Tapi ketika nggak sadar terhadap Tuhan, dia hanya ikuti hawa nafsu, dia akan merasa bahwa kehidupan itu sengsara. Akhirnya yaitu ning donya wis sengsara, ning alam kubur bayangane terus disiksa oleh malaikat. Akhirnya sampai di akhirat dia akan benar-benar neraka. Dan surga neraka itu ada selama masih ada langit dan bumi. Selama masih ada, berarti suatu saat tidak ada. Karena itu ciptaan. Ini nanti semua akan musnah, menjadi zat kembali lagi ke Allah SWT. Lalu yang sesungguhnya itu, kehidupan yang sesungguhnya. Ya wae wis balik nih wis awake dhewe wis kae. Itulah makanya saya itu kadang-kadang kalau mendengarkan, ya mohon maaf ya para kiai, kalau mendengarkan ceramah umum, tausiah umum, atau apalah istilahnya itu, menurut saya itu banyak yang membodohi gitu. Menjadikan orang malah bodoh, tersandera oleh doktrin mereka. Ya mohon maaf Pak Kiai ya, karena surga dan neraka itu bukan akhir itu. Kan selama ini yang kita dengarkan kebanyakan menganggap surga neraka kan akhir. Tidak pernah membahas itu tentang surga dan neraka itu, bahwa itu ciptaan, bahwa itu makhluk, bukan akhir. Ya kan? Yang namanya ciptaan itu bisa hancur, nggak pernah. Kenapa? Karena kadang-kadang oknum-oknumnya itu punya kepentingan, takut kehilangan jamaah kalau dibahas. Semua ciptaan itu diberi masa, diberi waktu. Jadi ada awal, ada akhir. Yang tak berawal dan tak berakhir hanya Allah SWT. Karena sudah di luar dimensi waktu, di situ tidak ada waktu. Tapi ukuran kesadaran apa ya saat ini di sini? Kesadaran itu kan menembus semesta. Kesadaran itu kan Allah. Nah, Allah itu apa dibatasi waktu? Tidak ada. Jadi di luar dimensi waktu. Jadi tidak ada waktu. Karena tidak ada waktu, nggak ada masa lalu, nggak ada masa sekarang. Adanya kapan? Saat ini. Saat ini. Di mana? Ya di sini. Jadi sadar Allah itu di luar dimensi waktu. Asik ya? Ngali apa aja. Lah iya. Kesel gak hilang. Jadi hidup ya di sini saat ini. Orang yang sadar Allah itu hidupnya ya saat ini ya di sini. Saat ini di sini. Mau ya semangat. Atau masa atau waktu itu hanya diberikan pada semesta ini yang ukuran waktu.
pada jagat raya ini. Di luar itu tidak ada dimensi waktu. Jadi selama kita masih di jagat raya ini, ya kita terikat oleh dimensi waktu. Sadar Allah dan ke Allah. Allah itu terikat dimensi waktu ya? Tidak. Tidak ada. Jadi tidak ada waktu di situ. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Jadi sadar Allah itu tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Makanya adanya ya hidup bios di sini saat ini. Memang sangat dipengaruhi oleh mindset. Mindset itu dipengaruhi oleh kesadaran kita kepada Allah. Kalau kita selalu sadar Allah, jiwa akan tenang. Kalau jiwa tenang, mindset neraka itu otomatis ya tidak ada. Dia sadar betul bahwa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang dirasakan itu akan terus sampai nanti, sampai di akhirat dan seterusnya. Ini kesadaran itu muncul otomatis, kesadaran seperti itu. Dia akan menciptakan surganya. Jadi ya memang tidak salah itu pernyataan itu, sangat logis. Intinya dari satu titik sadar Allah, nanti vibrasinya akan selalu positif, kemudian sangkaannya juga positif, baik kepada Allah dan makhluknya. Akhirnya hati kita damai, tenang, ya kan? Kemudian yang terbangun di dalam kesadaran adalah surga. Iya. Di dunia wal akhirah, gitu. Itu kan semuanya kan gitu. Maksudnya akhirnya orang yang ketakutan mati tidak ada, bilang uang kok mati ya berarti belum sadar Allah. Kalau Allah nggak menggerakkan nggak bakalan sadar. Maksiat itu Allah nggak menggerakkan nggak bakalan. Makanya termasuk hakikatnya channel YouTube nih. Iya. Jangan dilihat anunya, orangnya jangan dilihat apa namanya si oratornya. Karena tanpa digerakkan Allah ya susah, itu nggak mungkin. Lalu ada orang kemudian subscribe Jawa itu. Habis nonton, pura-pura subscribe gitu. Padahal mereka nggak kenal gitu ya. itu kan diciptakan tokoh antagonis, tokoh protagonis. Jadi memang bentuk Ono bagian yang memberitakan, ono bagian yang mereaksi. Perannya masing-masing. terus asik lah dramanya Asik Allah. gitu dramanya. Mangan pahlawan bentur. Kelingan. Makanya saya tuh ketemu teman-teman sesama konten kreator tak bilang, kalau kamu itu belum siap netral dalam konteks perasaan, jangan jadi konten begini, nanti kamu stres. Tinggi. Baca komennya ini sudah Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita juga harus mensyariatkan, selain hakikat perasaan kita selalu bersyukur gitu. Ada kalanya kita melisankan, membuat kita tambah lega. Alhamdulillah. Iya. Syariat berapa itu? Karena kita masih diberi, ya kita diberi jasa dengan kelengkapannya itu kan untuk menjalankan syariat. Jangan sampai hablum
hablum minallah mengganggu hablum minas. Atau gitu sih. Yaitu satu kesatuan. Minallah, cuman kadang-kadang kita sendiri yang membedakan. Padahal ketika saya misalnya ketika ngobrol seperti ini, jenengan datang ke sini, itu hablum minallah apa hablum minas? Rata-rata satu kesatuan. Rata-rata orang mengatakan itu hablum minas. Tapi kalau kita lihat dari syariat, kita silaturahmi. Kita dari sisi hakikat, apalagi dari sisi ma'rifat. Karena sudah memandang kemanapun kita menghadap di situ Allah. Berarti kita kemana-mana itu sebenarnya tetap ke Allah Dan bersama Allah. dan bersama Allah. Nah, itu kan sudah belum Allah. Banyak orang yang nggak sadar ya Gus ya, bahwa kita itu selalu bersama Allah. Iya, Iya kan? Banyak orang nggak sadar itu. Padahal kita di situ orang yang nggak sadar ihsannya kan di sana. nggak sadar padahal Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Iya kan? Lebih dekat. Benar-benar dibersamai loh kita. Dan tidak berjeda, tidak berjarak, ya Pak. Kan betul ya? Tidak berjarak. Saya dengan jenengan masih berjarak. Tapi Allah lebih dekat dari urat leher loh. Kok masih banyak kita itu nggak sadar gitu. Jadi contoh nih, ini juga apa ini? Bola kan? Ini bola. Bola warna apa? Coklat kan? Bola karo coklat ini jaraknya sepiro? Ada jarak. Ya ini. Terus analoginya lah. Api dengan panasnya. Jadi misalnya awak dhewe panasnya, Gusti Allah api ini. Kira-kira api dengan panasnya bisa dipisah ora? Enggak bisa. Bisa iso. Makanya kalau kita sadar Allah, kalau sadar Allah itu bersama kita, kayaknya nggak mungkin lah kita jadi orang yang tidak sabar. Mungkin. Nggak mungkin. Konteks sabar dalam konteks yang hakikat ya, karena jangan sampai sabar itu diartikan orang yang bisa menahan marah. Itu sangat sulit. Jadi hakikatnya belum minallah dengan belum minanas itu satu-satunya. Sebenarnya piranti untuk sadar Allah itu semua melekat di dalam tubuh kita gitu sih. Iya. Baik jasad maupun batin kita. Karena begini. Allah nuru samawati wal ardh. Jadi Allah itu cahaya, langit dan bumi. Cahaya itu salah satunya adalah energi. Salah satu dari yang dikatakan cahaya itu energi. Lalu itu adalah energi yang lembut, sangat lembut. Dari energi itu muncullah satu vibrasi. Kalau ilmu pengetahuan yang sains kan masih melihat bahwa itu kekosongan. Tapi setelah diteliti ada satu getaran vibrasi. Nah dari situ maka terbentuklah namanya quarks yang kecil, terus inti atom. Dari inti atom terbentuk atom yang berisi proton, neutron, dan neutron. Proton, neutron, dan elektron. Itu mulai menjasad. Dari yang lembut mulai menjasad, walaupun masih lembut sekali, 99% itu hampa. Kumpulan dari atom itu bentuk sel.
mulai kita jasadnya. Kumpulan sel-sel bentuk tubuh, jadilah jasad. Jadi jasad ini energi yang memadat. Yang memadat ini itu bisa berubah-ubah karena padat, bisa dihancurkan. Tapi yang sudah lembut itu tidak berubah. Sekarang jin makhluk energi, malaikat makhluk energi, ruh manusia makhluk energi, arwah manusia, jiwa makhluk energi. Sesama makhluk energi bisa berhubungan loh. Bisa connect, bisa. Jadi manusia ketemu jin bisa, manusia ketemu malaikat bisa, manusia ketemu arwah bisa. Tergantung kepekaan kita, kemampuan. Nah, kemampuan ini bisa dilatih dengan jasad kita untuk masuk pada diri kita yang lebih lembut. Kayak tadi itu aku punya pengalaman tadi itu, waktu di kamar mandi dekat musola. Ya setiap orang mungkin berbeda-beda. Saya merasa ya mungkin karena bisa jadi ada kaitannya sama cerita-cerita mistis, ada cerita-cerita mitos, ada cerita-cerita misteri gitu ya, bisa jadi. Tetapi karena orang-orang yang seusia saya yang sudah banyak berinteraksi banyak orang kemana-mana, saya kira bukan karena cerita itu. Saya merasa kayak ada yang nemeni, ada yang melihat gitu, tapi nggak ada perasaan takut sudah gitu. Biasa aja, malah seneng gitu. Ya, jadi kayak misalnya ada pohon, nanti nggak tahu ada pohon totong, ya saya lihat saja, tapi saya dalam hati ojo ngeto, aku gak seneng loh itu tapi nggak ada takut gitu. Jadi itu menurut saya yang namanya vibrasi energi biasa aja, kita sudah sadar gitu, tahu lah gitu. Jadi vibrasi yang kita kirim itu pasti mereka juga sadar. Kalau kita sudah main energi yang lembut, maka komunikasinya cukup dengan yang lembut tadi. Yang lembut tadi kita sering gunakan hati ya, dengan bentuk hati. Itu hanya. Jadi saya senang aja, senang gitu. Jadi nggak ada perasaan yang sering waktu kecil kan kita takut gitu. Sama nanti bisa merasakan ketika sama di sawah ngelem malam gitu, bahwa sama nggak sendirian, ternyata banyak makhluk-makhluk lain, tapi sama nggak perlu tahu dia secara jasadian, nggak perlu lihat, tapi sama nggak sendirian gitu. Justru kita nggak perlu bingung, bisa jadi mereka juga ikut mengamankan, tidak mengganggu. Disadari saja. Makanya kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh dipermainkan oleh oknum-oknum dukun gitu ya. Iya. untuk mengibuli dalam arti orang-orang yang nggak paham. Akhirnya dia jadi sapi perah untuk dieksploitasi. Karena aku kumpul dengan dunia perdukunan juga paham. Tapi itu memang sebuah proses yang harus kita lalui. Ya proses ya, sebuah perjalanan, dan itulah kebenarannya. Itu memang faktanya kita tidak bisa, kalau bicara fakta kita tidak bisa menyalahkan fakta. Seperti teman-teman yang suka maksiat atau salah apa benar, ya faktanya begitu ya benar. Gak nyalani ciptaannya Allah, kalau gak nyalani dari Allah nggak benar, apalagi kata itu. Jadi
Jadi manusia sebagai makhluk energi bisa berhubungan dengan makhluk energi. Apapun itu. Bedanya hanya kita mampu atau enggak. Karena kita masih berikan jasa. Dan yang luar biasa ketika kita sadar Allah itu juga sudah tidak terikat dengan doa-doa jenis doa apapun dan jenis puja mantra apapun. Kita udah nggak butuh itu, kita nggak butuh sudah. Jadi nggak usah bingung ngapalin doa itu. Saya terus terang mohon maaf ya teman-teman yang masih belum paham, nanti bisa tabayun ke kita. Terus saya sekarang sudah nggak pernah berdoa bukan karena saya sombong, tapi saya memahami hakikat doa itu tidak harus seperti yang pada umumnya orang lakukan. Ya, hakikat doa itu bukan membaca doa. Bahkan mohon maaf teman-teman ya, kalau ya tidak apa-apa, karena memang ya, pada cara belajar memang cara berlatih orang kan memang harus step by step ya. Cuman kalau pada taraf sadar Allah kalian masih menggunakan cara level 1, kalau sampai masih suka di level itu tidak mau naikkan ilmu belajarnya ya silahkan saja, kan gitu ya. Iya, dia benar. Astagfirullahaladzim.